kiper andalan Garuda, Maarten Paes, akhirnya angkat bicara soal rumor panas yang ramai beredar di media sosial. Nama Paes sebelumnya dikaitkan dengan isu kepindahan ke Persib Bandung pada bursa transfer paruh musim. Bahkan, rumor tersebut menyebut sang kiper menjadi incaran langsung pelatih Persib, Boyan Hodak. Namun, Maarten Paes dengan tegas membantah kabar tersebut. Melalui akun media sosial X miliknya, @MaartenPaes30, Paes menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak benar dan tidak memiliki dasar yang jelas. Ia mengaku tidak mengetahui asal-usul rumor tersebut dan memastikan bahwa fokus utamanya saat ini tetap bersama FC Dallas. Di tengah jeda kompetisi Major League Soccer, Paes menyampaikan dirinya sedang menjalani program latihan mandiri untuk menjaga kebugaran. Tak hanya itu, kiper naturalisasi Timnas Indonesia tersebut juga mengungkapkan bahwa ia tengah menikmati masa liburan di Asia, sembari tetap menjaga kondisi fisik agar siap menghadapi musim berikutnya. Dengan pernyataan ini, Maarten Paes menutup spekulasi kepindahan ke Persib dan menegaskan komitmennya bersama FC Dallas. Pemirsa, kiprah Persib Bandung di ajang Asia kembali mencuri perhatian. Persib resmi memastikan diri sebagai juara grup G di kompetisi ACL2 setelah mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan yang telah mereka jalani. Hasil tersebut sekaligus mengantar Maung Bandung melangkah mulus ke babak 16 besar, menegaskan konsistensi mereka sepanjang fase grup. Namun, Persib bukan satu-satunya tim yang tampil impresif. Dari kawasan barat, Al Nassr justru menunjukkan dominasi penuh di grup D. Klub asal Arab Saudi itu tampil sangat solid. Bahkan menyaku bersih seluruh pertandingan tanpa kehilangan satupun poin. Meski sama-sama mencatatkan performa gemilang, jalan Persib dan Al Nassr belum akan langsung bersinggungan. Sesuai format kompetisi, kedua tim masih harus menghadapi lawan dari regional masing-masing di babak 16 besar hingga perempat final. Artinya, peluang pertemuan antara Persib dan Al Nassr baru bisa terjadi paling cepat di babak semifinal. Itu pun dengan catatan kedua tim mampu menjaga konsistensi dan menyingkirkan lawan-lawannya hingga fase di mana wakil regional Timur dan Barat mulai saling berhadapan. Jika skenario tersebut terwujud, laga Persib kontra Al Nassr berpotensi menjadi duel besar Asia, sekaligus penentu langkah menuju partai final ACL2. Mampukah Persib melangkah sejauh itu dan menciptakan sejarah? Kita nantikan bersama perkembangan selanjutnya. PSSI menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk melarang pemain naturalisasi Timnas Indonesia jika pada akhirnya memilih melanjutkan karir di BRI Super League. Hal tersebut disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, yang menanggapi dinamika masa depan para pemain abroad Timnas Indonesia. Arya menjelaskan, secara ideal, PSSI memang berharap para pemain timnas yang berkarir di luar negeri bisa tetap bertahan dan berkembang di Eropa atau kompetisi asing lainnya. Namun menurut Arya, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemain dan manajemennya masing-masing. PSSI, kata Arya, tidak bisa ikut campur terlalu jauh karena urusan karir profesional merupakan ranah pribadi pemain, termasuk dalam memilih klub dan liga tujuan. Ia juga menegaskan bahwa PSSI tidak memiliki hak untuk mengatur masa depan pemain karena federasi tidak berada dalam posisi sebagai pemberi gaji. Arya bahkan mengibaratkan situasi ini seperti hubungan antar teman. Federasi boleh memberikan saran dan pandangan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemain. Jika pemain merasa peluang bermain, kesejahteraan atau stabilitas karirnya lebih terjamin di dalam negeri, maka PSSI tidak bisa memaksakan kehendak agar mereka tetap abroad. Dengan kata lain, selama keputusan itu diambil secara profesional dan bertanggung jawab, PSSI menghormati pilihan para pemain naturalisasi Timnas Indonesia, termasuk jika mereka memilih berkarir di BRI Super League.
PSSI resmi merilis daftar 5 pemain Indonesia yang masuk nominasi Men's Player of the Year 2025. Namun menariknya, tak satu pun nama pemain Persib Bandung yang tercantum dalam daftar bergengsi ini. Berikut adalah 5 nama terbaik yang bersaing dalam ajang PSSI Award 2025. Rizky Ridho, bek tangguh milik Persija Jakarta. Kemudian ada Calvin Verdong, pemain diaspora yang saat ini memperkuat Lille di Prancis. Jay Itzes, yang tampil konsisten bersama Sassuolo di kompetisi Italia. Kevin Dix, bek serba bisa yang membela Borussia Mönchengladbach, Jerman. Dan terakhir, Jakob Sayuri, pemain andalan Malut United yang mencuri perhatian di kompetisi domestik. Kelima pemain ini akan bersaing untuk meraih gelar pemain pria terbaik Indonesia tahun 2025. PSSI juga mengumumkan bahwa voting akan dibuka untuk publik mulai 6 Januari 2026, memberikan kesempatan bagi para pecinta sepak bola nasional untuk ikut menentukan pilihan. Sementara itu, malam puncak PSSI Award dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026 bertepatan dengan agenda FIFA Series. Menariknya, seluruh pemain, termasuk para pemain diaspora, dipastikan bisa hadir langsung dalam malam penghargaan tersebut. Kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai Men's Player of the Year 2025 versi PSSI. Klub kebanggaan Boboto ini dikabarkan sangat serius dalam upaya mendatangkan penyerang keturunan Indonesia oleh Romenyi. Manajemen Persib bahkan disebut sudah mengajukan tawaran resmi sebagai bagian dari proyek besar klub untuk membangun skuad yang lebih kuat dan kompetitif di musim mendatang. Namun, langkah ambisius tersebut harus menemui jalan buntu. Oleh Romenyi secara tegas memilih untuk menolak proposal Persib Bandung. Keputusan itu diambil karena sang pemain ingin tetap melanjutkan kariernya di Eropa. Bermain di level tertinggi serta mengejar target jangka panjang masih menjadi prioritas utama dalam perjalanan kariernya. Penolakan Romenyi pun membuat Persib bergerak cepat. Kini, tim asuhan Boyan Hodak mulai mengalihkan radar ke sejumlah pemain asing lainnya demi memperkuat lini serang dan mematangkan persiapan jelang kompetisi yang akan datang.